Halo semuanya, kembali lagi di channel Chief Raizuk. Oke, di video kali ini Raizuk bakalan ngebahas tentang ini ya. Guna nggak sih spell cloning 1 ini? Kan banyak dari kalian yang bertanya ya. Ini kan tunnel 10 kita punya yang namanya cloning spell ya. Dan cloning spell ini jarang banget digunain di tunnel 10. Oke, Raizuk bakalan bahas gunanya kayak apa. Oke, jadi di sini ada salah satu pasukan yang cocok ya, yang cocok menggunakan spell cloning ini ya. Pasukannya apa bang? Pasukannya ini ada 2 archer, 6 WB, 2 mini oon ya, kemudian 3 golem batu dan 11 nenek sihir ya atau witches. Kemudian untuk spellnya di sini ada 1 healing spell, 1 red spell, 1 free spell dan 2 cloning spell. Nah, untuk bantuan ini ya, kalau kalian menggunakan strategi yang ini, kalian wajib membawa ini coy, mesin ya, nih mesin pendobrak. Dan untuk isi CC-nya itu rekomendasinya ada yang pertama ya, untuk CC VIP ya, itu kalian bisa isi dengan wizard super 3. Ini kan sisa 5 nih, ini nggak usah diisi, pokoknya gini aja, kalian ngikutin aja. Kemudian untuk CC yang kedua itu kalian bisa gunain bowler 5 kayak gini ya. Dan lagi-lagi di sini disisain 5, kenapa nanti Raizuk jelasin. Dan untuk CC yang ketiga itu kalian bisa gunain Valkyrie coy, sebanyak 4. Oke, kita bahas dulu yang VIP ya, dengan menggunakan CC Wizard Super. Nice, ini dia. Di mana ada bahaya, di situ ada saya. Oke, kita bahas dulu dari karakteristik cloning spell ya. Jadi yang namanya cloning spell mana ya, nih cloning spell itu dia bakalan ngecloning pasukan kita berdasarkan kapasitasnya ya. Nih kapasitasnya 26. Bukan berarti misalnya nih, ini kan kita bawa cloning spellnya 2 ya, kita ambil contoh satu. Misalnya nih Raizuk turunkan cloning spell ya, misalnya nih Raizuk turunkan cloning spell misalnya nih 1 ya, 1 biji. Kemudian itu tadi kan ada CC-nya wizard super 3 ya. Kalau kita taruh wizard supernya di sini 3, berarti nanti yang cloning berapa? Nah, itu jawabannya tuh ada di ininya. Apa namanya? Kapasitasnya tuh tadi ya. Karena kapasitasnya 26 bukan berarti wizard supernya tuh bertambah jadi 26. Bukan gitu, boy. Jadi gimana cara ngitungnya? Jadi untuk cara ngitungnya kalian bisa gunain kalkulator ya, gini bang. Tadi kan ini ya, nih 26 ya, nih 26. Sekarang kalian lihat ini apa namanya, kapasitas wizard super. Wizard super itu kapasitasnya 10 ya, satunya ya. Berarti hitungnya gini coy, 10 dikali berapa yang hasilnya mendekati 26. Coba kita kali 2, oh ternyata 20. Coba kita kali 3, oh ternyata melebihi 26 ya. Itu artinya kita hanya bisa ngecloning wizard super sebanyak 2 ya. Jadi untuk satu cloning spell itu kita bisa mengcloning wizard supernya sebanyak 2. Kemudian ini sisanya kemana bang? Yang 6. Nah yang 6 ini kalian bisa timpa ya, atau kalian isi dengan pasukan yang kapasitasnya tuh 6. Misalnya archer 1 ya, kalian taruh archer 1, nanti yang ke cloning itu 6. Atau kalian taruh minion 1, berarti yang ke cloning berapa? 3. Kemudian kalau kalian taruh apa ya, kapasitasnya 6 ya, miner ya, misalnya miner nih, atau bowler ya, kalian kasih bowler 1, maka bowlernya itu yang ke cloning 1 karena kapasitasnya 6 ya. Oke, supaya kalian nggak bingung, ini Raizuk bakalan kasih contohnya ya untuk penggunaan cloning spell. Oke, kita masuk ke contoh ya. Ini tadi kan apa namanya, wizard supernya 3 ya. Nah, kita tadi sudah ngitung ya bahwa satu cloning spell itu bisa ngecloning wizard supernya sebanyak 2. Sekarang kita coba buktikan. 1 ya. Kemudian ini kita taruh tuh, karena lihat tuh yang ke cloning itu 2 ya. Kita taruh lagi 1, yang ke cloning ada berapa? 2 lagi. Jelas ya bahwa di sini kelihatan. Nah, karena
di sini masih ada ininya nih, apa sisanya, coba kita taruh archer 1 biji, maka yang cloning berapa tuh, kalian hitung sendiri, 6, iya kan, sisanya itu tadi. Ya kira-kira gitulah ya gambarannya ya. Kalau kalian mau nyoba-nyoba ya silahkan. Nah kemudian di sini ada yang tanya nih, kenapa harus wizardnya 3 bang, nggak boleh dikasih pasukan lain, misalnya kayak giant gitu. Nah kalau misalnya kita kasih giant nanti jadinya gini. Oke, kita ambil contoh yang ini nih ya, yang menggunakan giant. Nah anggap aja gini nih, kita taruh mesin ya nanti ya, misalnya gini, kita taruh ini ya pendobraknya 1. Nah kan gini nih jalan ya, semisal kita sudah taruh cloning spellnya tuh di sini, kemudian kita bongkar mesinnya tuh, yang terjadi apa, yang ke cloning itu si giant. Kenapa? Karena urutan ketika CC ini keluar, yang keluar itu si giantnya dulu coy, bukan si wizard supernya. Jadi paham ya alasannya kenapa kalian nggak usah bawa si giant. Takutnya ya ini nanti yang ke cloning itu si giantnya, bukan si wizardnya. Sebenarnya bisa ini diakalin ya, kalian bisa gunain kayak gini coy. Oke, kita ambil contoh lagi ya. Tadi kan ini ya, si giantnya keluar duluan ya, keluar dari CC nya duluan. Nah semisal kayak gini nih, kita ambil contoh lagi gini, ini giantnya kita keluarin dulu sama wizardnya, baru kita taruh cloning. Yang terjadi adalah tuh, dia dibagi 2 ya nih, jadi ya apa ya, dari durasi dari kapasitasnya itu tadi, itu dia tetap bisa bagi ya. Jadi ya sebenarnya ini masalah timing aja sih ya. Jadi siapa yang keluarnya dari CC nya duluan, maka dialah yang bakalan kena cloningnya terlebih dahulu ya. Ya gambarannya gitu sih ya. Oke, balik lagi ya, kita ambil contoh CC lain nih, misalnya CC bowler ya. Jadi bowlernya itu ada 5 ya, nih ada 5, coba kita hitung dulu 5 ya. Tadi kan bowler tuh 6 ya kapasitasnya ya, bukan jumlah ya. Jadi bowler itu kapasitasnya 6, kalian bisa lihat aja di sini nih ya, nih housing space nya 6, berarti kita hitung lagi dengan kalkulator, 6 dikali berapa, yang hasilnya tuh mendekati 26 ya, 26 4. Oke, 5. Oh ternyata lebih, berarti jawabannya adalah 4. Itu artinya satu cloning spell itu bisa ngecloning bowlernya sebanyak 4 coy ya. Kemudian kan ini 24 ya, berarti kita sisa 2 ya, nih sisa 2 karena apa, kapasitas cloningnya itu tadi. Nah sekarang gini, kita ambil contoh lagi nih yang normalnya ya. Oke, sekarang kita coba gini coy. Ini kan cloning spell ya, kita taruh bowler tuh, yang ke cloning 4, bener kan? Nah kemudian kita taruh archer 1 biji di sini, nanti yang ke cloning 2, percaya nggak? Nih tuh 2 kan. Kemudian kalau sudah, kalian taruh lagi nih bowler, misalnya bowler di sini ya, sudah tuh 4. Kemudian kita taruh minion tuh cuman 1. Kenapa cuman 1 ya? Karena kapasitas minion itu 2 coy ya. Ya kira-kira gitu gambarannya. Nah sekarang gini, apakah ya perhitungan ini bisa di stack, maksudnya bisa ditimpah nih ya, misalnya kan tadi gini ya. Nah tadi kan kalian sudah lihat ya bahwa kalau kita taruh bowler nih, misalnya gini nih, kalau kita taruh archer ya, kita taruh archer 1 biji, ini kan yang ke cloning 4 ya, nih 1 2 3 4. Nah dari 4 archer itu coba kita ganti dengan wizard, apakah kapasitasnya itu tadi bisa ditumpuk ya, maksudnya perhitungan itu bisa disatukan. Coba kita lihat. Oke, kalian tadi kan sudah lihat ya bahwa kalau kita taruh 1 archer yang di cloning ya setelah bowler itu dia bakalan nge-cloning sebanyak 4. Nah sekarang wizard ini kan kapasitasnya 4, apakah dia ikut ke cloning? Nah sekarang kita buktikan. Pertama kita taruh cloning spell, kemudian bowlernya di sana ya, kita jauhin dulu bowlernya ya. Nah kalau sudah, kita turunkan wizard ya, apakah ke cloning?
Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena perhitungan per satu spell itu dihitung terpisah ya, jadi dia nggak bisa di stack. Paham ya? Nih sekarang kalian lihat lagi nih contohnya nih. Nih sekarang kalian lihat ya, nih kita jauhin dulu bowlernya, kita taruh wizard, nggak muncul kan. Tapi ketika kita turunkan archer 1 tuh, dia bisa ke cloning. Kenapa seperti itu? Karena duanya tadi dari sisa spell yang pertama, duanya tadi itu dari sisa spell yang kedua. Paham ya? Jadi karakteristik cloning spell itu gitu ya. Dan sekarang Rezu bakalan balik ke topik utama, yaitu cara menggunakan strategi ini. Pertama kita bahas dengan yang CC-nya bowler dulu lah ya, karena di sini CC-nya bowler. Oke, sebelum kalian menyerang menggunakan strategi ini, pastikan ya base yang kalian serang itu cocok. Misalnya gimana? Misalnya kayak gini nih. Nih, Inferno yang di dalam bagian pusat sini ya, 2 biji kayak gini, ada X-Bow, ada CC, ada X-Bow lagi, ada hero. Ini cocok banget diserang dengan menggunakan pasukan ini. Kenapa? Karena ketika mesin pendobrak kita itu nyampe bagian pusat, kemudian kita kasih 2 cloning dan kita campur adukan semua spellnya, maka bagian pusat ini dalam hitungan detik bakalan ludes coy ya. Nah sekarang kalian lihat di sini kan base-nya tonal 11 baru naik ya. Di sini ada eagle-nya di luar untungnya, yang itu artinya kita bisa menculik eagle ini terlebih dahulu. Nah cara nyerangnya gimana bang? Oke, ini kan bentuk base-nya kotak ya, rata-rata bentuk base itu kotak. Nah karena bagian pusatnya itu penuh dengan defense yang meresahkan, itu artinya kita bisa nyerang dari mana saja. Nah karena eagle-nya tuh di bagian sini, kita harus nyerangnya dari sini coy ya. Jadi mesin pendobrak itu nanti lurus ke TH kayak gini. Nah sekarang kita ngakalinnya gini. Pertama ya, turunkan golem ya, 3 biji ya. Nih golem pertama di sini, golem 2 di sini, golem 3 di sini. Ini harusnya golemnya ke sini ya, tapi karena dia tertarik dengan archer yang di luar, maka dia ke sana coy. Nah pertama kita ini dulu culik si eagle. Kalau sudah baru kita turunkan witches-nya ya. Nah jadi untuk rumus witches itu ada rumusnya ya. Kalau saya ya bang ya, sebenarnya disebar merata dari ujung ke ujung bisa ya, dari sini ke sini. Tapi kalau Raizu lebih sukanya gini, yang di sebelah kiri 3 ya, yang di middle itu atau tengah itu 5, yang di sana tuh 3. Udah deh, jadinya di depan ini ada golem. Dari sini juga ada hero 2 dan juga nanti ada mesin pendobraknya dari belakang. Sekarang kalian lihat ya, mesin pendobraknya mana? Nah ini dia. Ingat ya, kalau mesin pendobrak itu dia jalannya lurus ke TH. Jadi kalau misalnya TH-nya di ujung, ya itu susah deh. Oke, sekarang kan lihat ya. Nah, kalau posisinya sudah terpojok kayak gini, ini kan lumayan meresahkan ya. Untung saja di sini Inferno-nya multi ya. Kalau misalnya Inferno-nya single, kalian harus turunkan free spell ya. Karena nanti mesinnya itu nggak nyampe tujuan coy. Oke, kita turunkan poison spell di sana. Sekarang kalian lihat di sini ya. Nah di sini kalian harus ini ya, fokus sama mesinnya ya. Kalau misalnya dia sudah mau ini ya, nih ya kan sudah sekarat nih, kalian langsung turunkan es, kemudian 2 cloning spell ya, kemudian red spell dan healing spell. Tuh, jadi semuanya langsung diaduk jadi satu. Dan kalian lihat apa yang terjadi. Lihat nih, bagian pusat dengan bowler cloning, base-nya langsung remuk coy ya. Ingat sekali lagi, ini yang kita lawan TH11 baru naik ya. Dan inilah kenapa Raizu bilang base yang modelnya rapat kayak gini, CC-nya di tengah, pokoknya semuanya di tengah termasuk tonal, ini cocok banget diserang menggunakan combo ini. Jadi semisalnya ada Inferno yang di sini dan di sini, itu kurang cocok ya. Kurang cocok coy. Kenapa ya? Karena Inferno-nya nggak segera diambil sama pasukan yang kita cloning coy. Yang kira-kira gambarannya gitu dah. Cepetin. Oke, itu serangan pertama yaitu yang menggunakan CC bowler. Oke, kita ke contoh yang kedua ya. Di sini menggunakan CC-nya itu wizard super ya. Jadi ya walaupun di sini nggak ada Inferno-nya, tapi jadikanlah ini sebagai contoh saja. Sekarang cara baca base-nya gini. Ini kan bagian pusat ya. Nih bagian pusatnya kayak gini, base-nya kotak ya, tentu saja kotak nih. Karena di sini nggak ada Inferno, yang kita tandain itu apa? Posisi CC
hero ratu, hero raja. Nah, karena posisi C-nya tuh di sini ya, kan kalau misalnya kita turun di sini nanti bagian sini nggak imbang nih. Misalnya ada CC ya, semisal. Nah, jadi solusinya adalah kita nyerangnya dari belakang saja coy. Ya, walaupun ratunya tuh di posisinya sebelah sini. Untuk basicnya ya gampang ya. Kita tinggal turunkan golem 3 biji ya, masing-masing di bagian sini. 1, 2, 3. Kalau udah ya tinggal sebarin aja tuh witchesnya. Kemudian hero raja, hero ratu masuk dan pendobrak ya. Jangan lupa juga ya, kalian harus menggunakan WB untuk membuka jalan yang di bagian sini dan bagian sini. Ya, ternyata di bagian sini coy. Nice. Oke, WB lagi di sini ya, di temboknya mortar. Nah, sekarang kalian lihat ya, ini. Nih, aku lambatin ya. Nih, Raizu lambatin. Nah, ketika pendobrak ini sudah mau menumbur tonhal ya, atau nubruk lah bahasanya ya. Nah, kita langsung turunkan semua spellnya, dimulai dari cloning spell 2 biji, red spell, dan healing. Dan kalian lihat apa yang terjadi. Yang terjadi adalah bentuk base-nya nanti bakalan jadi abu semua coy. Tuh, kalian lihat bagian pusat langsung rata dalam hitungan detik ya. Nih. Tuh. Oke, dikasih S di sana. Nih, lihat ini wizard super cloningnya. Tuh, mendapatkan value yang banyak, yang itu artinya base ini bakal seremuk-remuknya coy. Ya, kira-kira gitu ya. Oke, itu contoh yang kedua ya. Sekarang kita bakalan kasih contoh yang ketiga menggunakan CC Valkyrie coy. Oke, kita ke contoh yang ketiga ya. Jadi kita menemukan base yang kayak gini ya. Ini sebenarnya bukan nemu sih ya. Ini base temen saya sendiri, kocak. Oke, jadi di sini Raizu menggunakan CC-nya Valkyrie ya. Jadi yang Valkyrie itu kapasitasnya berapa sih Valkyrie? 8 ya bang ya. 8 dikali 3. Oh, berarti kita cuman bisa nge-cloning 3. Berarti kan ke Valkyrie-nya 4 ya. Tambah 3. Oh, berarti Valkyrie kita nanti ke cloningnya 10 coy. Oke, sekarang kalian lihat ya. Kan bentuk base-nya gini ya. Nih, gini. Nah, inferno-nya di bagian pusat ya. Nah, kayak tadi. Kemudian kalian lihat posisi ratunya tuh di sini. Itu artinya kita mulainya dari atas coy. Kayak gini. Kita sebarin aja kayak gini ya. Nih, kalau kalian nggak mau repot, turunin sini. Kemudian apa ini? Waduh, kok di sini ada wizardnya? Oke, sini 1 2. Kemudian 1 2. Semoga jebol. Nice. Oke, kita taruh ini. Nice. Kita aduk semua boy ya. Nih liatin tuh, Valkyrie cloningnya coy. Tuh, meratakan bagian pusat base dengan begitu cepatnya coy. Loh, ini kemana nih Valkyrie-nya? Ya Allah, bot. Ternyata Valkyrie-nya ke sana coy. Oke, nggak apa-apa ya. Yang penting bagian pusat udah rata ya. Tuh. Inilah kegunaannya spell cloning ya. Jadi kalau kalian ketemu base yang rapat-rapat kayak gitu, jangan takut. Kalian gunain aja nih mesin pendobrak dan isi CC-nya ya, terserah. Yang penting isi CC-nya tuh meresahkan ya. Meresahkan itu ya kayak itu tadi. Oke, it's too easy ya. Sebenarnya kalau strategi ini bisa dibilang nggak pakai mikir coy ya. Kalian tinggal manfaatin kecepatan tangan, menurunkan spell, udah itu doang. Oke, ini adalah base yang terakhir ya. Kalian pasti sudah pernah lah ya ngelihat base yang membosankan kayak gini. Jadi untuk base yang kayak gini ya, caranya sebenarnya sama aja ya. Kita lihat dulu posisi inferno-nya. Oke, di sini agak susah ya. Kenapa? Karena ketika CC kita berhenti di sini, dia bakalan mendapatkan value yang bagian sini. Ini wizard tower nggak? Wizard tower lagi. Inferno nggak kena ya, kecuali tembok yang ini bolong. Oke, sekarang kalian lihat, karena ratunya di atas ya, kan kita nggak mungkin nih kalau langsung tabrak dari atas. Soalnya logikanya gini, kalau kita nyerang dari atas bagian sini, mesinnya dari sini, kan kita gimana ya? Untuk dapetin inferno yang ini tuh agak susah coy. Nah, jadi di sini Raizu bakalan startnya dari sini saja, dari sini. Nah, walaupun agak nekat, tapi ya udahlah, gaskan saja. Oke,
turunkan sana, ini di sini untuk support. 1 2. Waduh, ini kok ada wizard ya. Ini harusnya WB ya wizardnya ya. Nah, nih lihat ini. Untuk pendobrak ini dia ngincar Inferno multi yang bagian sana, coy. Ini kita lihat dulu sih. Dia mau kemana elektronya? Oke, kita kasih S, nice. Jangan sampai dia nyembur ya, boy. Oke, kalau sudah nyampe sini, ting, let's go. Langsung sabet saja di sana wizard supernya. Jebret, nice. Jebret, nice. Jebret. Remuk semua tuh yang bagian sana. Oke, ratunya dapat Inferno, nice. Bagian sini aman ya, oke aman, nggak ada giant bomb juga. Oh, ada di sana. Oke, barusan diomongin. Oke ya, base ini tetap rata ya, berarti ya kunci dari serangan ini itu terletak dari kalian menurunkan mesin ya. Kalau mesinnya itu gagal mendapatkan satu Inferno, yaitu artinya serangannya bot, coy ya. Itu artinya serangannya jelek, coy. Oke, di sini kita masih ada witches-nya yang begitu banyak ya. Ini harus cepet-cepet lah. Aduh boy, ini mati semua boy. Witches kita mati semua boy, tapi kita masih ada yang di atas. Dan yang ini golemnya curhat sama batu, coy, sama tembok ya. Oke, taruh sini aja. Oke, perlu diingat ya, jadi kalau kalian ingin menggunakan strategi yang kayak gini, jangan menyerang base yang Inferno-nya tuh berjaraknya jauh ya. Kalau Inferno-nya berjaraknya jauh dan sendirian, itu alangkah baiknya kalian gunakan yang versi Zap Witches ya. Maksudnya tuh Zap Spell dan Earthquake gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian aja ya. Semoga video ini bermanfaat and see you again on another video.